Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah masih dipanjangkan umur, sehat, dan yang paling utama mensyukuri nikmat Allah, kita bisa berjamaah subuh, salat dengan berjamaah di waktu subuh. Ini yang penting kita catat kenikmatan. Karena orang yang sholat berjamaah isya dan subuh itu orang pilihan Allah, enggak sembarangan. Bagi orang munafik itu paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Tapi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian kita bersyukur lagi kepada Allah bisa melaksanakan sholat fajar 2 rakaat. Rasulullah bersabda, 2 rakaat salat fajar lebih utama daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Yang lebih kita bersyukur kepada Allah, diberi kekuatan untuk salat berjamaah subuh. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat fajar, salat subuh itu adalah yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat malam, siang di sini bertemu, bertukar tugas dan menyaksikan salat kita berjamaah. Subhanallah. Kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang salat berjamaah subuh adalah sama dengan salat semalam suntuk. Subhanallah. Padahal salatnya cuma 2 rakaat. Cuman berapa menit barusan kita sholat subuh. Tapi dicatat oleh Allah dan malaikat sama dengan sholat semalam suntuk. Luar biasa ya Allah. Kalah konglomerat yang ada di dunia ini kalah dengan orang sholat berjamaah, fajar 2 rakaat. Apalagi dengan sholat subuh tidak bisa dinaikan itu. Kemudian orang sholat berjamaah subuh kana fi zimmatillah, ada dalam jaminan Allah. Jadi dari mulai kita sampai sore nanti ada di dalam jaminan Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah mau menghinakan orang yang sudah dijamin oleh Allah, maka Allah yang akan menghadapnya. Kita ucapkan sekali lagi alhamdulillah. Semoga sholat subuh berjamaah, dan kalau manusia sudah kuat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, yang lainnya sudah enteng insya Allah. Tapi jangan kaget, ada orang zuhur, asar, maghrib kuat, subuh nggak kuat, jangan aneh. Di zaman Rasul sudah ada, kan berjamaah kepada. Itu sifat orang munafik di zaman Rasul begitu. Nah, bagaimana kalau kita masih ada sifat-sifat munafik di dalam diri kita? Ada tip dari Rasul, ada petunjuk dari Rasul. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ula, maka Nabi jamin orang itu akan 2 kebebasan. 1, bebas dari munafik, yang kedua tidak akan masuk neraka. Cuman kita udah nyoba belum riyadhah salat berjamaah, salat isya, salat berjamaah 5 waktu dalam 40 hari. Itu dari Nabi dan hadisnya insyaallah sahih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di sini kita akan mendengarkan firman Allah surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr ayat
97, 98, 99. Jadi ayatnya 99 ya. Sama dengan Asmaul Husna. Ayat ini sedang memberikan informasi Allah terhadap keadaan pribadi Nabi. Jadi Nabi kadang-kadang ada pembicaraan di dalam hati tapi tidak diungkapkan. Seperti Nabi sangat rindu sekali ingin kembali kiblatnya ke Masjidil Haram waktu di Madinah. Kan 16 bulan Nabi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa di Madinah. 16 bulan tuh. Sudah 16 bulan pada waktu 2 rakaat sholat asar ada perintah Pawali wajaka syatrul Masjidil Haram. Baru 2 rakaat sholat asar ada perintah Allah, maka beloklah wajahmu kiblatmu ke Masjidil Haram. Jadi yang sudah naik haji nanti atau umrah kita bertemu dengan majelis Masjid Kiblaten. Jadi Masjid Kiblaten itu dalam satu waktu 2 kiblat. Yang pertama 2 rakaat kiblatnya ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat lagi ke Masjidil Haram. Itu namanya Kiblaten. Nabi tidak mengungkapkan, ya Allah, tolong kembalikan lagi kiblat ke Masjidil Haram, tidak. Tapi Allah membukakan isi hati Nabi, walaqad na'lamu. Gitu. Dan aku telah melihat bolak-balik hatimu itu untuk kembali ke apa hati kamu. Aku tahu hati kamu. Bolak-balik terus ke langit minta untuk kembali kiblat ke Masjidil Haram. Gitu. Ada dalam hadisnya, dalam Quran Al-Anul Karim, Masya Allah. Gitu. Maka Nabi disuruh kembali. 16 bulan tuh Nabi. Nah, para mufassirin ta'alupan untuk mencari hati, mengambil hati orang-orang Yahudi Nasrani supaya berasa terhibur. Ternyata tidak terhibur ketika kembali lagi ke Masjidil Haram, marah dia. Saya qulu subhanahu ma walam akulatikanu alaiha. Orang-orang sapeh Yahudi, orang-orang bodoh protes. Kenapa katanya? Kembali lagi katanya kiblatnya ke Masjidil Haram. Dia tidak waktu 16 bulan tidak merasa syukur atas Nabi kiblat ke Masjidil Aqsa. Nah, maka sekarang diperjuangkan oleh umat Islam untuk membela Masjidil Aqsa, Baitul Qudus. Karena itu 16 bulan dipakai kiblatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi waktu dakwah di di Mekah itu 13 tahun tiada hari tanpa cacian. Gitu, tanpa cacian. Walaupun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Abu Thalhah bila sudah masuk Islam, justru mereka mungkin drastis, kotor kata-katanya, menghina kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kadang-kadang oleh orang-orang jahiliyah disebut orang apa itu? Majnun. Ngeri deh. Nabi waktu dakwah kata orang-orang jahiliyah, awas orang gila lewat. Masya Allah. Kalau kita mah udah pundung. Ustadz gelo, enggak sebalik orang. Mal kuat orang disebut jelma gelo. Majnun. Wa iyyakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Jadi orang-orang kafir itu ketika mendengar Al-Quran sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Awas. Kalau ketika Nabi menyampaikan Al-Quran dia dengarkan bukan diikuti kakak disebut orang gila. Kalau secara psikologis kita marah pas. Dalam ayat lain Nabi diberitakan bahwa Nabi dikatakan tukang sihir, tukang sulap. Coba Allahu Akbar. Sahirun aw majnun. Nabi kalau katakan sahir orang gila.
Itulah orang jahiliyah. Allah. Orang gila teriak, orang gila teriak gila. Orang gelo nyelebut jalma gelo, ka jalma bener. Itu di zaman Rasul terjadi. Abu Jahal, apalagi Abu Lahab. Sampai Nabi ketika dakwah di Sopa, bapak-bapak ingat ya Sopa ya yang udah naik haji, Sopa Marwah. Itu Nabi dakwah perdana itu di Gunung Sopa. Mengikrarkan, menyampaikan bahwa dia telah dilantik jadi Nabi dan Rasul. Maka yang pertama menentang itu adalah Abu Lahab. Kalimatnya menyakitkan. Tabbang laka alihadza jama'tana. Tabbang laka alihadza da'autana. Celaka engkau Muhammad. Hanya untuk ini kau aku undang ke Gunung Sopa. Ngaku-ngaku jadi Nabi. Ngeri. Di situ langsung dikonter sama Allah. Dijawab oleh Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Begitu. Kemudian dari kaum muslimin, Nabi juga dikatakan Jabbarin Anid. Diktator. Sebut-sebut diktator. Coba bayangkan. Subhanallah. Apalagi Kangjeng Nabi dikatakan kahinun, dukun. Allahu Akbar. Dikatakan dukun Nabi. Berapa tuh? Coba catat. Ada lagi disebut Nabi disebut syairun, tukang nyanyi, penyanyi. Kemudian yang menyakitkan lagi syaitonir rajim, itu bukan Quran tapi omongan setan. Allahu Akbar. Masuk ke telinga Nabi. Dan Nabi di situ merekam suara-suara mereka. Nah, Nabi bagaimana itu Nabi, hati Nabi? Allah rekam, Allah jelaskan, Nabi Allah sampaikan di dalam ayat ini, ayat 98, 97. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka. Ayat 97. Dan yakin aku telah mengetahui apa yang ada di dadamu, yadiku sadruka. Sesungguhnya kamu itu sempit di hatimu. Allahu Akbar. Dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Apa itu ucapannya? Majnun, satirul awalin, ketika Nabi menceritakan Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Wah, itu mah asatirul awalin, cerita fiktif, nggak ada buktinya. Begitu. Sempit dadanya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagaimana supaya jangan sempit, jangan sesak napas. Cik orang mah sesak napas gitu. Allahu Akbar. Aya kiai disebut jelema gelo awas dukun. Geus moal kuat we urang mah ayeuna. Awas dak tukang santet. Waduh. Awas penyanyi kiai keur maca Quran keur ngalagu euy cenah. Coba bayangkan kalau begitu bagaimana. Nabi itu sudah terlontar dengan kata-kata kotor itu. Subhanallah. Itu kalimat jahiliyah namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang begitu indah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah engkau dengan memujimu. Memuji Tuhanmu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Ini kalimat langsung instruksi dari Allah. Fasabbih bihamdika. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dan subhanakallah bihamdika, itu kan ada subhanallah. Yang kedua, perintah Allah setelah Nabi hatinya sudah remuk, sudah sempit, setelah diperintahkan membaca tasbih dan memuji kepada Allah, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau menjadikan ahli sujud. Itu kan. Jadilah ahli sujud. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau Muhammad menjadikan ahli sujud. Masya Allah. Di antara orang-orang yang sujud, maksudnya sujud di sini salat.
Jadi Bapak-bapak kalau Al-Quran itu memang harus pakai ilmu alat. Wah, wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatkanlah. Apalagi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arroki'in. Rukulah beserta orang-orang. Di dalam surat Al-Baqarah cuman rukuannya yang disebut. Di dalam surat Al-Alaq wasjud waqtarib. Kemudian di sini dijelaskan wakum minas sajidin, jadilah engkau di antara orang-orang sujud. Jadi kata orang-orang pondok pesantren ini mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul. Disebutnya satu juz kalimat sujud saja, padahal sholat itu muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada ruku, ada sujud, ada tahiyat awal, tahiyat akhir, ada baca ada tumaninah, tapi nggak dijelaskan dalam itu. Simpelnya Al-Quran. Di sini wakum minas sajidin. Dan ternyata seorang hamba yang paling dekat di dunia kepada Allah, seorang hamba yang ada di dunia yang dekat sama Allah adalah wahwa sajidun. Aqrabu ma yakun abdu wahwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba di dunia adalah waktu sujud. Maka kalau kita mau ngikut sujud Nabi, nggak kuat lama Pak. Nabi itu kalau rokaat awal pernah ada Sayyidina Huzaifah, ada 2 sahabat yang ikut berjamaah salat tahajud. Nabi salat tahajud, salat malam. Pas takbir rokaat pertama Al-Baqarah panjang. Berapa ayat? 180 sekian ayat kan. Disangkanya Huzaifah udah wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lil qaumil kafirin. Disangkanya udah mau ruku. Diembat lagi alif lam mim. Ya. Kan Al-Baqarah alif lam mim, Amirom juga mulainya alif lam mim kan? Nazal kita. Terus sampai 200 ayat kalau enggak salah. Iya, 200 ayat. Jumlah surat Al-Imran itu Al-Imran 200 ayat. Pas Nabi baca ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Disangkanya mau ruku, diembat lagi ayat yang ketiga surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Masyaallah. Udah beres surat An-Nisa, disangkanya berhenti. Surat Al-Maidah. Baru Al-Maidah, baru ruku. Itu sholat Nabi. Berapa lamanya ruku Nabi? Percis seperti sholat yang rakaat pertama. Siapa yang kuat? Berapa juz? 5 juz. Baqarah, surat Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu rukunya seperti itu lamanya. Makanya Huzaifah cuma 1 kali aja ikut sholat qiyamul lail. Sholat Nabi. Sami Allahu liman hamidah. Lamanya seperti apa? Seperti ruku. Sujud. Tumaninah seperti sujud. Subhana rabbil a'la seperti ruku lamanya. Ayo. Robik firlinya seperti sujud. Subhana. Itulah qiyamul lail Nabi. Siapa yang sudah kuat? Siap ngacung. Allahu Akbar. Kita mah kuliah kulhu itu permulaan. Mu'alaf itu mu'alaf. Bagaimana pakai sama enggak ketalar cuma enggak apa-apa. Memang zaman Nabi juga ada yang begitu, ada yang 3 surat ketalarnya. Masuk surga. Ada baru syahadat, masuk Islam, perang, mati syahid, masuk surga. Luar biasa. Husnul khotimah. Jadi solusi yang pertama bertasbih dengan muji Allah. Yang kedua untuk menghindari kegalauan daripada ejekan orang-orang kafir jahiliyah yang banyaklah sholat. Wakum minas sajidin. Kenapa dikatakan sujud? Karena manusia yang paling dekat di dunia adalah ketika dia. Maka lama-lamalah di dalam sujud. Kalau bapak-bapak nyoba, kalau belum nyoba, coba.
Coba Pak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 40 kali sujud terakhir. Di situ kita akan hilang diri kita, yang ada hanya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi jangan jadi imam. Kalau imam nggak boleh. Makmum bisa ada yang pingsan nanti. Ada yang darah tinggi, betul nggak? Kakek-kakek. Gitu. Kalau kakek-kakek di bawah sujud 40 kali kan kasihan, apalagi orang yang sudah uzur. Sendiri. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana, atau ada yang kalimat lain subhana Allahumma bihamdika asyhadu. Ada sujud, kalimat sujud kan banyak. Silahkan yang mana itu adalah dicontohkan sama Nabi. Atau yang pondok subhana rabbiyal a'la boleh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Coba Bapak sujud terakhir 40 kali. Insyaallah wasjud waqtarib. Di situ Bapak punya hajat. Hajat apa? Sampaikan di dalam hati. Ya Allah, saya punya saudara sakit terus, tolong sembuhkan. Ya Allah, istri saya belum sempurna menutup auratnya. Ya Allah, putri saya belum dapat jodoh. Ya Allah, ngomong di hati, tapi jangan dikedalin, jangan diucapin. Ya Allah, hutang saya sudah sebulan belum terbayar. Wasjud waqtarib, di situ engkau sedang bercumbu rayu, sedang berdekatan dengan Allah tanpa hijab, tanpa antara. Karena dekatnya Allah itu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku dekat, lebih dekat daripada tulang leher, urat leher. Indah Pak. Apalagi tengah malam, apalagi siangnya puasa tuh, lain lagi Pak. Siangnya puasa nih, Senin, Kemis nih. Terus malamnya sholat tahajud, sujud lama-lama. Nikmatnya luar biasa, insya Allah. Dia bercinta dengan Allah. Walaupun kita belum tentu dicintai, tapi Allah sudah cinta sama kita. Dikasih sehat, dikasih makan, Masya Allah, dikasih ilmu, dikasih anak, istri. Belum tentu itu tandanya cinta, baru rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau manusia sudah bersujud di hadapan Allah, itu latihannya sujud terakhir dulu. Tapi sesungguhnya bukan sujud terakhir saja, setiap sujud. Lama-lama, Pak Kiai bagaimana kalau 11, keren. Kalau udah tambah 11, tambah lagi 21, 17, keren lagi. Pak Kiai bagaimana tambah lagi. Jadi jangan sekaligus 41. Aduh, nyobaan 40 hiji, liur hulu ulah tuh. Ai liur mah ulah wakah. 11 we ulah tuh. 11 ulah. Wasjud waqtarib, luar biasa ya Allah. Karena manusia yang paling agung di dunia adalah ketika sholat. Berdirinya manusia di dunia adalah yang paling mulia, paling agung di hadapan Allah ketika berdiri di dalam sholat. Duduknya hamba Allah di dunia ya paling mulia di sisi Allah ketika duduk di dalam sholat. Sujudnya, kepalanya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah ketika bersujud. Wasjud waqtarib. Subhanallah. Allahu Akbar. Fasabbih bihamdika wa qum minas sajid. Ya Allah, saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah, cepat bebaskan, menangkan, ya Allah, ya Ghalib, Maha Engkau yang memenangkan, ya Allah. Nasru minallahi wa fatsun qarib. Cepat ya Allah, kasihan saudara kami yang ada di sana, kami tidak ikut perang, tidak bisa ikut membantu. Dan insya Allah kami kalau punya rezeki ada ada kotak amal untuk Palestina itu, insya Allah Pak, luar biasa, dahsyat Pak. Masukin ke Palestina itu lain lagi. Kalau menyumbang Palestina kita melalui kotak, nggak usah dilihat sama Allah. Dahsyat Pak. Menangis kita. Ada kekhawatiran, ada kepedulian di dalam doa. Karena kata Nabi, malam yahtama bi amril muslimin falaisa minna. Kalau kita tidak merasa tanggung jawab di dalam hati, tidak berdoa untuk Palestina, tidak ada di planet bumi yang dapat ujian secara zohir. Harta habis, anak dibombardir, bangunan rusak, orang sholat dibantai, obat-obatan mau datang dicegat. Tentara kita juga kemarin membawa pembekalan dicegat, ditembak oleh orang Zionis laknatullah. Kita di Al-Hidayah punya peran doa. Ad-du'a usilahul mu'minin. Coba di dalam sujud kita berdoa untuk Palestina, insya Allah kita termasuk orang yang ada ihtam, ada kepedulian di dalam doa. Dan insya Allah doa kita jadi senjata. Ad-du'a usilahul mu'minin.
wasjud waqtarib. Di mana? Di dalam sujud. Ya Allah, di negeri kami sedang berantem masalah nasab. Astagfirullahaladzim. Masalah politik, masalah partai. Engkau menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Iktisamlah kamu di habli dalam jalan, berpegang teguhlah kamu di dalam tali Allah, salat 5 waktu. Gitu kan? Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Sekarang umat Islam kita bercerai-berai enggak? Gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, umat Islam hancur, bercerai-berai. Ada yang ngedukung nomor 1, nomor 2, nomor 3. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini korban demokrasi. Suara terbanyak suara Tuhan. Padahal suara terbanyak suara setan padahal. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran apalam takunu takilun. Kalau Bapak ingin tahu anak buah yang paling siapa pengikut yang paling banyak di dunia, ayo. Itu dalam surat Yasin Allah sampaikan, pengikut yang paling banyak adalah pengikut iblis. Siapa yang menyampaikan? Allah. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran apalam takunu takilun. Jadi ada mengatakan suara banyak itu suara Tuhan lain, suara setan. Wa in tuti aksara, kalau kamu ikut yang terbanyak, yudilluka an sabilik, yang terbanyak itu yang akan menyesatkan kamu. Ini harus sampaikan ini, takut kebawa arus informasi yang tidak benar. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lan tadillu bihi ma'abada, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kalau kita jauh dengan Al-Quran, apa aja dimasukin, terima, oh bagus, bagus. Allahu Akbar. Ada orang yang belum pernah masantren, belum pernah belajar tafsir, nafsirin Quran lagi. Ada Nur Muhammad, ada Nur Ahmad. Aduh, gila saja. Ngarang di kurang mana. Allahu Akbar. Fasabi bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Subhanallah. Salah ya, Bapak-bapak, kalau ada masalah banyak tasbih. Tasbihnya yang mana aja? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim boleh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin boleh. Yang penting ada tasbihnya. Tapi di sini Allah redaksinya fasabih bihamdi rabbika subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Itu solusi yang pertama untuk sesak napas. Sesak napas apa? Mental, kuatkan mental dengan tasbih. Yang kedua adalah waqum minas sajidin, dan jadilah kamu ahli sujud, ahli salat. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Para sahabat kalau ada masalah dengan salat, Pak. Kemarau panjang, salat istisqa. Ayo. Buka hutang, salat hajat. Doana ayat, Allahumma a'udzu min hammi wal hazan, itu doa kabayar hutang. Dulu ada Imam Al-Bahili nggak bisa keluar dari masjid, Pak. Nabi kan sensitif nanya, kenapa kamu di masjid terus? Ayah Imamah, ya Rasulullah, aku sudah diliput dengan hutang. Kanan, kiri, depan, ketemu malu, saya punya hutang belum terbayar. Ternyata di zaman Rasul juga ada yang hutang juga ya. Cuman kembalinya ke masjid, lain ke dukun. Itu. Lain ke Gunung Koromong lain. Tak baliknya ke Allah. Maka maukah kamu aku berikan doa supaya terbayar hutang? Mau ya Rasulullah. Dikasih Nabi. Allahumma a'udzu kubri wal farik wal hazani wa a'udzubika, akhirnya ada wa min ghalabati dain wa qori. Ada 8 itu. Itu doa Imam Al-Bahili. Pangnyatakeun wa teu dicatat aya dina YouTube. Doa Imam Al-Bahili hayang kabayar hutang keluar ta muncul. Dina YouTube mah segala aya. Saya malam nanya, lupa lagi siapa arsiteknya Istiqlal, Masjid Istiqlal. Pas ditulis dijawab aya. Sadiban apa namanya? Saya lupa lagi dulu siapa arsitek yang dipilih oleh Bung Karno, arsitek Masjid Istiqlal. Saya bingung, ingat, dia bukan itu, ya eta. Orang Protestan eta, iya arsitekna. Makanya jangan kaget sekarang dikunjungi oleh Masjid Istiqlal itu dikunjungi oleh
apa Paulus apa namanya? Rasul Paulus. Cium tangan, keren. Allahu Akbar. Nah inilah keadaan kita sekarang. Allahu Akbar. Dia agul-agul, sambut dengan marawis. Tapi saya berharap pada Allah ketika tunanetra membaca Al-Quran, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Jadi orang Indonesia itu punya misi, nggak sembarangan. Si Paulus datang ke masjid itu, dengekeun ta Quran, nah gitu. Mudah-mudahan banyak sekarang kan pendeta-pendeta masuk Islam Pak. Di Inggris, di Perancis, dan yang paling lucu lagi di Inggris berubah. Apa? Masjid, gereja jadi masjid. Gitu. Luar biasa. Allahu Akbar. Dan menurut informasi Pak Didin, setelah dibeli sama umat Islam, gereja itu duitnya dipakai misi nasional. Misionaris jadi. Pernah Profesor Didin waktu ke Inggris ada informasi gerejanya dibeli sama umat Islam. Duitnya dibawa ke Indonesia buat ngemurtadkeun. Astagfirullah. Allahu Akbar. Padahal mah kudu asup Islam ya. Geus bangkrut ayeuna gereja di Eropa mah teu laku. Allahu Akbar. Tapi ada keanehan Pak. Saya pernah lihat tayangan ketika di dalam gereja orang itu ada gempa Pak. Itu jemaatnya bilang Allahu Akbar. Ternyata mantan umat Islam takbir di jero gereja. Tungtungna pendetana kieu we cenah Islam kene eta Kristen palsu eta mah. Sama catang kunaon pawan Yesus sungguhna. Kudu nama Yesus mana? Kunaon Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kita sedang digemparkan dengan berita ya. Itu rahasianya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum Islam mendengar firman Allah, mudah-mudahan masuk Islam. Amin ya robbal. Allahu Akbar. Yang paling seru, sama jadi penonton aja. Ada orang salafi ceramah, baca kitabnya salah, wah dihajar. Salah itu bacanya. Si bodoh kamu katanya, astagfirullah. Salahnya satu kali, tapi di expose di YouTube. Itu Ustaz bodoh katanya, nggak belajar. Islam itu. Yang siapa yang hantamnya? Islam. Coba, kita mah jadi penonton, ya Allah kok jadi begini? Oh ternyata di dalam hadis, kemarin hadis yang ke-40 dalam Fadilah Al-Quran, nanti di akhir zaman adakan fitnah. Luar biasa fitnahnya. Para sahabat, bagaimana caranya? Dengan Alkitab, kembali kepada Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi sekarang udah berhenti belum itu perang nasab? Udah selesai belum? Tesis itu. Allah, Islam sama kiai diadu domba. Ya Allah, kembali kita hadal kitab. Al-Quran tidak mengajarkan sama itu. Tidak boleh membuka aib, tidak boleh tajasus mencari-cari kesalahan orang, tidak boleh. Allahu Akbar. Nah bagi kita yang normal nih, yang nggak ikut-ikutan, Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kita sesek dong, nyesek umat Islam berantem. Orang kafir dicium tangan, coba bayangin. Nyesek kita jangan nyesek, ada solusinya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Sujud kita. Lapor sama Allah. Ya Allah, kenapa Indonesia jadi begini ya Allah? Negara tumpuk hutang. Numpuk hutang. Benghar ku hutang, padahal orang kaya, negeri kaya tapi kunon benghar ku hutang. Ternyata aya jelema hiji maling duit, korupsi ka luar negeri, lamun dibagikeun eta ka bangsa Indonesia hasil ka urang saurangna 30 juta ewang. Tapi nggak dibilangin itu, nggak disampaikan, nggak diprotes. Yang protes kenapa Habib sama Habib diberantemin gitu. Kemudian datang lagi Paulus, disium tangan lagi, keren. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Orang al-hidayah nggak usah demo, nggak usah apa, baca tasbih aja, ikut gabung. Kepedulian terhadap Allah, terhadap umat Islam. Fasabbih bihamdi wa kum minas sajidin. Oh, sholat itu dasar Pak. Ada seorang orang yang ahli ibadah, ahli sholat, mau pulang kampung, bawa uang banyak, telah dia dagang, ada begal. Cuman begal pura-pura ikut. Saya ikut boleh Pak? Boleh. Naik onta boleh. Naik kendaraan saya kuda boleh. Pas mau lurus jalan biasa, kata yang dibonceng itu, jangan jalan sini Pak, kita ada jalan kompas lebih dekat. Ternyata itu yang si penjahat itu
tujuannya jahat. Memang orang jahat, tujuannya jahat. Saya biasanya ke sini Pak katanya. Itu ahli ibadah, ahli sholat. Saya biasanya dulu, enggak ada yang jalan. Pas jalan hutan. Di sana banyak tengkorak. Allahu Akbar. Kamu sekarang tidak akan selamat dari aku. Kamu sekarang serahkan semuanya harta. Mau diserahkan, mau enggak, saya bunuh. Tapi eta yakin dengan firman Allah, wasta'inu bisabri wassholah. Pak boleh enggak? Saya minta waktu sholat 2 rakaat boleh. Ketawa dia. Silakan seluruh orang umat Islam setelah aku pegang, aku penggal, tetap aja mati. Silakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat 2 rakaat ditunggu. Baca suratnya, surat Al-Quran Amma yujibul mudtarra. Coba lihat. Amma yujibul mudtarra, ayat berapa, surat apa tuh? Pada Hafiz ada, tanyain sama Hafiz. Sudah rakaat. Ternyata sebelum salam, maka Allah utus malaikat untuk membunuh si begal itu. Yang mati bukan yang sholat, tapi yang mati si begal itu. Karena dia mohon kepada Allah melalui sholat. Jadi Bapak kalau punya masalah aja, udah aja. Allah yang perintah, wasta'inu bisabri wassholah. Nabi ketika ada gempa, ketika ada angin ribut, ketika ada angin topan, ketika gerhana matahari, gerhana bulan, Nabi ke masjid sholat. Nah kita sekarang ada gerhana apa? Gerhana politik, gerhana ekonomi, sholat kita, al-hidayah. Supaya jadi di hadapan Allah kita jadi orang baik, orang yang bintang di hadapan Allah. Karena kita mengadunya bukan kepada manusia, tapi mengadunya kepada Allah. Wasta'inu bisabri. Maka Nabi pun di sini waqum minas sajidin. Banyak bersujud. Allahu Akbar. Ternyata tasbih itu bukan suasana genting saja. Ternyata tasbih itu dalam suasana kemenangan pun tasbih. Nah ini ayat waktu ketika Nabi sedang mendapatkan tekanan. Bagaimana ketika Futuh Mekah, Nabi apa yang disuruh oleh Allah? Jawabnya surat apa? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Kumaha Pak Kiai ayeuna lu? Kumaha ieu bacaan anak yang sudah anak saya udah lulus, gaji saya naik, badan saya sehat, asa mau naik haji, ini nikmat bagaimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih lagi, cuman tasbihnya beda dengan tasbih yang tadi. Astagfirullahalazim, subhanallah wa bihamdihi, astagfiruka wa atubu ilaik. Eta tasbih untuk kemenangan. Sebab Nabi sebelum dapat Futuh Mekah, doanya sudah dikasih sama Allah. Subhanallah wa bihamdika, astagfiruka wa atubu ilaik. Kalau nanti Futuh Mekah dimenang kembali, kota Mekah direbut kembali, bacaannya subhanakallah wa bihamdika astagfiruka wa bihamdika astagfiruka wa atubu ilaik. Eta doana. Pakai istighfar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah. Kalau sedang sulit subhanallah wa bihamdihi. Dalam suasana apapun kita harus kembali, lagi susah baca tasbih, lagi senang baca tasbih. Tasbih yang paling diabadikan, yang paling mengejutkan adalah tasbih Yunus. Nggak ada nabi yang punya problem seperti Nabi Yunus, nggak ada. Di dalam perut ikan, bayangin. Satu-satunya nabi yang ditelan ikan adalah Nabi Yunus. Gara-gara apa? Gara-gara lari dari dakwah. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
Ingat Zunnun Nabi Yunus berangkat dari kampungnya, lari dari kampungnya dalam keadaan kecewa karena dakwahnya ditolak. Jadi punya jemaah 100.000 orang lebih nolak dakwah. Kabur Nabi Yunus dalam keadaan mughadiban, kecewa, benci. Yang iman hanya putranya saja. Nabi Yunus sampai ikut perahu, kebetulan perahunya sudah penuh. Tetap aja ikut. Kata Allah menyangka bahwa bahwa lari itu adalah solusi, padahal tambah sulit. Lari dakwah itu orang bisa tambah sulit, bukan tambah senang. Maka Nabi Yunus alaihissalam sudah masuk perahu penuh. Akhirnya kata nakoda, para penumpang, mohon maaf. Pada saat ini ada satu orang yang harus dikeluarkan, sudah di tengah lautan. Harus ada yang dilemparkan karena ini terlalu penuh. Maka supaya jangan ada iri, maka harus diundi. Maka diundi semuanya. Maka pasahama fakana minal mudhadin dalam ayat surat As-Sofat. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Sesungguhnya Yunus itu Nabi Rasulullah. Ketika dia kabur dari kaumnya menuju kapal yang sudah penuh, ternyata yang diundi adalah Yunus bin Matta. Kata teman, ini orang soleh nggak mungkin kan? Saya tahu ini orang soleh, ini wajah soleh, masa harus dibuang? Coba diundi lagi sampai 3 kali. Yunus bin Matta harus dilempar. Masya Allah. Nabi Yunus sadar, waduh, ini akibat lari aku dari dakwah. Pas dilempar, Allah siapkan lauk junnun, lauk nun. Udah lewat, udah loncat, udah ditelan. Fal taqomahul hut wa huwa mulim. Karena Nabi dan Rasul dijaga oleh Allah, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya baca Pak, ibu-ibu saya baca itu dalam tafsir dalam Futuhatul Ilahiyat, ada 3 versi. Berapa lama Nabi Yunus di dalam perut ikan? Di dalam kitab Futuhatul Ilahiyat ada 3 versi. Ada versi yang pertama 3 hari 3 malam. Ada yang kedua 7 hari 7 malam. Versi yang ketiga gawat, 40 hari 40 malam. Allah alam. Gak ada yang jelas. Bagaimana sudah Nabi Yunus? Jangan-jangan 3 hari 3 malam kita di dalam perut masjid juga sampai isya nggak kuat. Betul nggak? Di dalam perut masjid kita nggak kuat sampai maghrib kan? Dari maghrib sampai isya pulang dulu sebentar. Padahal kalau sholat awabin 20 rakaat pas isya. Sholat awabin. Sholat obat, sholat hajat 20 rakaat tapi yang pendek-pendek. Gitu al-qumut kulhu wal asri kulhu. Itu 2 rakaat pas azan. Dan nggak kesel kalau zikir sholat tuh nggak kesel. Tapi kalau zikir duduk, zikir yang selain sholat atau kesel nundutan, karena satu posisi nggak bergerak begitu. Nah, kita kembali kepada. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam setelah dia menjerit-jerit di dalam perut ikan, fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka aku ijabah doa Yunus dan aku selamatkan Yunus dari perut ikan. Terus ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, itu mah doa hanya buat Yunus saja. Kata Nabi, apakah kamu tidak mendengar firman Allah selanjutnya? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Orang beriman pun akan selamat dari kesusah problem. Ya seperti punya problem Nabi Yunus. Coba ngacung, saya pernah ditelan ikan di sini. Coba ngacung, ada nggak? Nggak ada. Nabi yang problem itu Nabi nggak ada ventilasi, nggak kegelapan, gelap malam, gelap perut ikan, gelap air. Coba bayangin, air perut kira-kira bau atau wangi gitu. Kalau kita bayangin perut itu
bukan wangi, bau itu, mau minyak wangi, Bang. Allahu Akbar. Tapi Allah selamatkan. Ternyata doa ini bukan untuk Nabi Yunus, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula orang-orang beriman yang punya problem seperti Yunus akan diselamatkan. Allah. Kita problem banyak, problem rumah tangga, problem apa namanya krisis moral, gitu kan. Waduh, krisis politik, Allahu Akbar. Krisis berantem antara kiai dengan kiai, ada yang membela Habib, ada yang enggak bela Habib. Ada Islam Nusantara, kan ini pusing kita. Coba, kita mah nggak usah ikut-ikutan, doa aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Damaikan kembali ya Allah. Malu, tawuran. Kudu kan mahasiswa tawuran. Sekarang kiai juga ikut tawuran sekarang. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Udah. Kata Allah, nih ada di dalam kitab ta'lim, takbir bisa dirubah dengan doa. Dalilnya ini Pak. Falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Yunus bukan ahli tasbih, maka Yunus diponis sampai hari kiamat. Masya Allah. Diponisnya sampai hari kiamat. Kan ada orang yang diponis 12 tahun, dipotong apa? Diringankan, ada dibebaskan kan ya. Ada orang diponis 13 tahun, diponis jadi 8 tahun, itu kan diponisnya dikurangin ya. Nabi Yunus diponisnya seumur dunia, diponis pertama. Karena Yunus ahli tasbih, maka dirubah jadi 3 hari. Jadi 7 hari, jadi 40 hari, kan jauh. Sampai kuburannya pun dia Nabi Yunus sudah diponis, kuburannya pun dengan perut ikan. Kalau dia bukan ahli zikir, makanya jangan kaget. Ahli-ahli zikir, ahli-ahli doa itu persoalannya Allah selesaikan dengan mudah. Seperti Allah mempermudah Nabi Yunus alaihissalam. Karena doa ini bukan untuk Nabi Yunus, tapi Allah sudah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman yang punya problem seperti Nabi Yunus. Apa itu intinya? Tasbih subhanaka. Tapi tasbihnya Yunus ini ada 2 kalimat. Yang pertama ada 2 sisi. Sisi yang pertama dengan kalimat la ilaha illa anta. Yang kedua Nabi Yunus diakhiri dengan ini kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, kami maha kotor ya Allah. Lemah iman kami ya Allah, lari dari dakwah. Inni kuntu minaz zalimin ya Allah, kami diutus jadi nabi rasul kunaon kabur. Makanya lamun aya ustad kabur, engkena dileg-leg lauk manehna. Geus eureun dakwahna, eureun ngajina dileg-leg. Dileg-leg kunaon ku perusahaan, dileg-leg jadi politikus, dileg-leg eta ngaranna. Tidak berdaya. Itu. Allahu Akbar. Yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Target pengabdian kepada Allah, dakwah, ibadah. Dakwah sembahlah Tuhanmu, targetnya bukan sampai kaya. Targetnya bukan sampai di penjara, tapi targetnya hatta ya'tiyakal yakin, dakwah dan ibadah targetnya sampai mati. Mati-mati dalam dakwah, kalau bisa mati di dalam dakwah. Yang hebat itu mati di dalam dakwah. Berarti syahid Pak. Kalau ada orang sedang dakwah dibunuh, itu mati syahid. Fisabilillah. Kalau dulu merindukan mati syahid. Kalau sekarang takut mati. Kenapa umat Islam sekarang mundur? Kata Nabi di akhir zaman nanti umat Islam punya penyakit al-wahan. Lalu dimonyongkeun wahon. Baheula orang sadeng kalau bilang mobil wahon. Ternyata wahon itu bahasa Arab al-wahan, penyakit wahan. Nanti umatku akan terjangkit dengan penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Gitu. Kenapa kamu pindah? Karena ada fasilitas, ada jatah kursi, hanya ditinggal. Padahal kursi yang abadi adalah di akhirat. Sekarang banyak orang memperjuangkan
kursi 5 tahun, kursi yang di surga ditinggal. Masyaallah. Bisa. Mudah-mudahan kita termasuk orang istiqomah di dalam. Kita dalam suasana penting tasbih, dalam suasana tasbih, dan jangan lupa tasbih Yunus jangan ditinggalkan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.